Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya dan pelajaran biologi. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya saya ingatkan jangan lupa untuk absen, kemudian untuk nanti kalau sudah selesai memutar video ini untuk subscribe ya. Kita masih membahas KD1, dulu sudah pertemuan pertama kita membahas biologi, masalahnya, cabangnya, manfaatnya. Kemudian pertemuan kedua kita membahas tentang metodologi, metode ilmiah. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan. Nah, hari ini kita akan bahas merancang metode, merancang percobaan. Tetapi sebelum membahas itu, saya mau mengcover pekerjaan kalian dulu ya, mereview. Ini tugas dulu, ini jawaban yang benarnya seperti ini. Nomor 1, nggak banyak yang salah. Apakah biologi itu? Jawabannya ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Jadi susunan tubuhnya, bentuk tubuhnya, proses-proses dalam tubuh, baik hewan, tumbuhan, manusia. Nah, nomor 2 ini kelihatannya mudah tapi banyak yang salah. Nomor 2 ini. Apa nomor 2 itu? Kedudukan biologi. Ini banyak yang terlalu melebar kemana-mana. Padahal jawabannya simpel saja. Biologi itu bagian dari sains. Kemudian sains itu kalau bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan alam. Nanti kelompoknya, temannya biologi itu fisika, kimia. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 ini banyak yang betul jawaban kalian. Nomor 3 itu, apakah ciri IPA, ciri biologi? Ini banyak cirinya, dulu saya minta 4. IPA itu punya objeknya konkret, jelas itu ya. Punya metode, ada metode ilmiah, ada penelitian, ada observasi, sistematik. IPA itu susunannya urut, rapi, gitu ya. Misalnya kalau kita belajar biologi, itu gak semua makhluk hidup dipelajari, cukup diwakili per kelompok, itu namanya sistematis. Ada kelompok mamalia, kelompok aves, itu kalau hewan. Kebenarannya universal. Jadi IPA itu kebenarannya umum. Maksudnya apa? Tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh orang. Jadi waktu misalnya, kalau hari ini begini, kemarin ya tetap, besok ya tetap. Itu namanya waktu. Contoh, misalnya mamalia, mulai dulu mamalia itu ya hewan yang punya rambut, punya kelenjar susu, sampai kapanpun. Itu namanya umum tentang waktu. Umum tentang tempat. Kebenarannya di mana-mana sama. Misalnya kambing, kakinya 4, punya ini, punya itu, berparu-paru. Ini di Argentina, di Jepang, di Indonesia sama. Itu namanya kebenarannya umum. Nah, nanti ada kebenaran yang tidak umum. Artinya apa? Di waktu tertentu benar, di waktu lain salah. Atau di tempat tertentu benar, di tempat yang lain salah. Contoh, di ilmu sosial ada namanya tata krama, bukan akhlak, yang yusik di ilmu sosiologi. Kalau di tempat timur, budaya timur,
memberikan sesuatu pada orang itu pakai tangan kanan. Tapi di Eropa, di Amerika, pakai tangan kiri nggak apa-apa. Itu namanya benarnya itu hanya di wilayah tertentu. Oke, objektif tidak bohong apa adanya. Logis dan seterusnya dulu sudah pernah dibahas ya. Kemudian contoh manfaat ini juga sudah banyak yang benar, nggak perlu saya ulang. Itu soal yang pertama. Kemudian tugas yang kedua kita lihat itu kalian melengkapi seperti ini. Tugas yang kedua itu melengkapi tabel, ada nama ilmu, ada saya suruh mencari pengertiannya. Ada yang pengertiannya saya terangkan, suruh nama ilmunya. Ini jawabannya. Nomor 1 biokimia. Ilmu apa? Mempelajari reaksi kimia dalam tubuh. Ini banyak yang salah kalian menjawabnya. Mempelajari reaksi kimia dalam tubuh. Reaksi kimia di luar tubuh tidak. Itu bukan biokimia nanti. Namanya saya biokimia, jadi ada kimianya, ada bionya jadi satu. Onkologi ini mayoritas benar, siswa. Ilmu yang pelajari tentang kanker. Ilmu yang pelajari macam-macam penyakit ini juga mayoritas benar, patologi. Mikologi, ilmu yang pelajari tentang jamur, juga banyak yang benar. Genetika, ilmu pelajari mekanisme pewarisan sifat, banyak yang benar. Jadi ini banyak yang benar, yang banyak salah mana? Ini toksikologi, ini banyak yang salah. Ilmu yang pelajari racun. Kalian banyak yang jawab ilmu yang pelajari bahan-bahan kimia berbahaya. Racun itu nggak harus bahan kimia. Jadi ilmu yang pelajari racun bagi tubuh. Jadi ini bisa bukan kimia pun ya, pokoknya racun bagi tubuh itu dibahas toksikologi. Ini klarifikasi ya, ini banyak yang salah di. Berikutnya tugas yang ketiga. Kita lihat tugas yang ketiga. Ini banyak yang salah kalian kalau ini. Tugas yang ketiga itu jadi kamu disuruh, siswa disuruh mencari tingkat objeknya, ini kosong dulunya ya, sama ilmu yang dipakai menyelesaikan, terus saya ngasih masalahnya. Ini banyak yang salah ini, yang benar di bagian lingkungan. Saya kasih contoh banjir, itu tingkat masalahnya ekosistem. Ilmu yang belajar ekologi. Nah, tingkat objek ini pilihannya itu sudah tertentu anak-anak. Jadi tingkat objek itu beberapa hari yang lalu saya terangkan. Apa tingkat objek itu? Coba lihat. Nah ini, mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, ekosistem, bioma. Jadi ini pilihannya itu saja. Ini pilihannya ini ya. Ada kalian yang isi masalah sosial gitu. Itu bukan masalah biologi, ini yang dimaksud itu tingkat objek biologi gitu. Kemudian yang di sini ilmunya, nah ilmunya ini lebih dari satu, ini pun harus ilmu cabang biologi. Nah yang kedua baru bukan apa cabangnya biologi, sudah diterangkan dulu ya. Ada mikrobiologi, ada anatomi, ada apa itu cabang-cabang biologi. Nah mari kita lihat jawaban-jawabannya. Flu burung itu tingkat objeknya di sistem organ. Mengapa? Karena sakit flu burung itu yang sakit sistem pernafasan. Jadi mulai dari hidung sampai paru-paru. Itu namanya sistem pernafasan dan itu di organisasi kehidupan namanya tingkat sistem organ. Karena flu burung itu disebabkan oleh virus, maka melibatkan ilmu namanya virologi. Karena ini adalah penyakit, betul patologi. HIV, AIDS.
Ini yang sakit adalah sistem pertahanan tubuh kita. Nah, sistem pertahanan itu sistem organ. Sama dengan flu burung ini nanti sini. Pemanasan global. Nah, ini. Jadi ini cuaca, berarti ini skalanya luas. Bukan individu, bukan populasi, bukan komunitas, luas ini pemanasan global. Misalnya seprovinsi seapa, maka di sini yang tepat itu adalah paling tepat biosfer. Atau lebih kecil sedikit bioma, lebih rendah dari itu nggak ada sudah. Pemanasan global itu memang di bumi ini ya, gitu. Maka luas ya, paling besar. Nah, ekologi, katarak, katarak itu apa? Penyakit mata, dioperasi biasanya. Nah, mata itu alat-alat itu organ. Nah, karena alat-alat biasanya kalau organ itu susunan tubuh, maka itu ilmunya anatomi, penyakitnya patologi. Nah, gitu. Kemudian penebangan hutan ini gampang, ada yang benar, banyak benar ini. Ekosistem. Melonjaknya pertumbuhan penduduk ini banyak yang salah, siswa banyak yang nulis masalah sosial. Yaitu kalau ilmu umum. Sekarang kan kita bahasnya dari kacamata biologi. Jadi penduduk banyak itu adalah urusan populasi. Jadi ilmunya ilmu lingkungan, kemudian ilmu penduduknya boleh bukan biologi, kedua demografi. Menentukan ayah dari seorang anak. Jadi ada anak nggak diakui oleh bapaknya, ini tingkat individu anak tersebut. Nah, nanti ilmu yang terlibat itu genetika, ada tes DNA, gitu ya. Berikutnya kelaparan. Nah, ini masalah jumlah orang banyak nggak bisa makan, maka kumpulan orang itu populasi. Pencemaran tanah banyak benar, penyakit menurun banyak benar genetika tadi. Ledakan jumlah tikus di populasi. Nah, demikian saya kira diteruskan ke bawah pun kalian akan tahu juga ya. Gitu. Nah, itulah tentang tugas-tugas yang dulu. Nah, sekarang mari kita lihat lanjutan pelajaran kita. Apa? Merancang percobaan. Yang harus diingat pertama kali sebelum saya lanjutkan ini adalah ini. Kita harus mengerti apa itu percobaan. Terus kalau dihubungkan dengan research, bahasa Indonesia riset. Nah, kalau riset itu terjemahnya penelitian. Sedangkan kalau eksperimen itu percobaan. Lebih luas mana? Lebih luas riset. Apa maksudnya? Perhatikan. Nih. Orang melihat, mendengar, kemudian mencium bau itu observasi, mengamati. Orang ngasih ini, ngasih itu namanya percobaan. Nah, semua itu disebut meneliti. Jadi orang misalnya meneliti warna, itu kan dilihat. Melihat itu observasi. Gitu. Apa maksudnya? Bahwa meneliti itu lebih luas daripada eksperimen. Jadi eksperimen itu, percobaan itu bagian dari meneliti. Coba kita lihat. Meneliti itu bisa ini, semua ini meneliti. Terus di dalamnya ada percobaan atau eksperimen. Nah, kalau kurang jelas, contoh begini, misalnya. Nanti kalau kalian sudah datang ke pondok, sudah masuk, kalian sudah masuk kelas, mungkin ada pelajaran yang praktik. Fisika, kimia, biologi, praktek. Di mana? Di laboratorium. Nah, kemudian saya ditanya, apakah praktek itu meneliti? Iya, gitu jawabannya. Apakah praktek itu eksperimen?
belum tentu. Loh, kok begitu? Kok membingungkan? Enggak. Misalnya begini, kamu praktek apa? Melihat alga atau jamur menggunakan mikroskop. Maka itu kalian meneliti, mengobservasi jamur, melihat jamur pakai mikroskop. Tapi kalian tidak mencoba. Terus kalau mencoba bagaimana? Nah, kalau kita melakukan perlakuan, jadi jamurnya dikasih ini, kemudian dilihat, dikasih itu, kemudian dilihat, itu baru namanya percobaan. Jadi orang yang meneliti belum tentu melakukan percobaan. Gitu. Orang yang melakukan percobaan pasti meneliti karena percobaan itu bagian dari penelitian. Nah, sekarang misalnya kalau kamu mau melihat dua buah sel, ini nanti kelas 2, sel kulit bawang merah. Kemudian ada dua, sel yang pertama kita tetesi dengan air biasa, sel yang kedua kita tetesi dengan air garam. Nah, itu baru meneliti sekaligus mencoba. Apa buktinya kalau mencoba? Dicoba dikasih air garam, yang lain dicoba dikasih air biasa. Gitu ya. Saya kira ini paham nih. Jadi meneliti itu luas. Jadi misalnya penelitian sosial. Saya mau meneliti pekerjaan orang provinsi Riau itu paling banyak apa. Saya teliti memakai angket. Maka itu penelitian, tapi tidak eksperimen. Tidak dicoba. Gitu ya. Oke, jadi paham ini ya. Oke, kalau paham saya lanjutkan. Nah, maka orang bereksperimen sebelum melakukan eksperimen itu haruslah membuat rancangan. Harus direncanakan. Supaya apa? Supaya nanti eksperimennya itu berjalan, tahu dia butuh apa, mau melangkah kemana, dan lain sebagainya. Jadi direncanakan dulu, dirancang. Seperti kalau orang membuat film itu ada skenario-nya. Jadi sutradara bikin skenario, artisnya suruh baca itu, baru nanti jalani. Jadi rancangan itu skenario. Nanti ente begini, begitu, jalannya begini, nanti butuh ini, nah gitu. Nah, gimana rancangan penelitian? Kita lihat. Inilah rancangan penelitian. Pertama isinya itu judul. Kemudian dasar teori, terus masalah, tujuan, hipotesa, alat dan bahan, variabel-variabel percobaannya, kemudian langkah-langkahnya. Ini rancangannya. Nanti kalau sudah selesai melakukan percobaan, maka rancangan ini di bawahnya kita tambah ini. Nah, ini selesai percobaan, bukan rancangan. Apa? Data hasil percobaan, mengolah data, membuat kesimpulan. Ini adalah sesudah percobaan. Nah, ini harus ada sebelum percobaan, sebelum eksperimen. Jadi kita buat ini, judulnya apa, dasar teorinya bagaimana, masalahnya bagaimana, tujuannya untuk apa, melihat itu, hipotesisnya apa, kemudian alat dan bahannya apa, sehingga nanti begini. Nah, demikian. Ini nanti pekerjaan kalian isi ini nanti. Ini saya kasih judul tok, kemudian masalahnya kosong, tujuan kosong, hipotesa kosong, alat dan bahan masih kosong, variabel masih kosong, demikian seterusnya. Ini nanti kalian akan bisa ngisi ini setelah saya terangkan. Jadi ini namanya rancangan. Tapi rancangan ini belum jadi. Kalau sudah jadi di sini ada isinya.
kita lihat sekarang ya. Nah, ini contoh rancangan yang sudah jadi. Sudah jadi ini. Sampai sini rancangan itu. Oke, sekarang saya terangkan satu persatu ya. Judul. Di pertama judul. Kita lihat judul. Gimana membuat judul itu? Harus jelas, mencerminkan apa yang mau dicoba. Biasanya judul itu bunyinya begini, pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Contoh ini ya. Nah ini judulnya. Pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan berat badan anak sapi. Ini judul yang jelas. Walaupun ini belum ada, misalnya orang baru baca judul, kalau ditanya sudah bisa. Misalnya begini, apa yang diteliti? Pasti jawab ini, berat anak sapi. Diapakan nanti anak sapi itu? Diberi minum air cucian beras. Jadi ada air yang bekas dipakai nyuci beras kalau mau di tanah itu ya. Kan dicuci itu, airnya nanti jadi putih. Putihnya itu kan kena gizinya beras itu nggak dibuang kalau orang desa itu. Diminumkan ke ternak. Nah itu. Jadi dari sini itu kalau judulnya jelas sudah tahu, misalnya ditanya, nanti penelitian itu butuh apa? Butuh bahan apa? Loh ini, butuh air cucian beras, butuh sapi. Otomatis kalau butuh sapi itu butuh kandang, butuh rumput gitu. Jadi kalau ditanya dari judul tok ini ketahuan. Apakah nanti butuh suhu? Gitu? Enggak butuh. Gitu. Apakah nanti butuh termometer? Enggak butuh. Misalnya. Apakah butuh timbangan? Butuh. Kenapa lah ini? Berat badan. Kan berarti ditimbang kan gitu ya. Jadi kalau judulnya jelas itu akan menjadi jelas gitu ya. Oke, jadi judul harus jelas. Nanti kalau kalian kuliah, kalau mau lulus dari semester 7 atau semester berapa itu ya, disuruh menulis skripsi. Itu pertama ngajukan judul dulu. Kalau judulnya diterima itu biasanya enak karena ke bawahnya itu nanti bisa. Kenapa? Nanti judul itu dosennya akan tanya, kenapa kamu kok meliti ini? Kemudian kamu jawab, karena begini-begini, saya baca ini. Lah, itu namanya dasar teori. Di dasar teori. Apa dasar teori? Pengetahuan awal yang harus dimiliki. Jadi misalnya, ini judul, kemudian dasar teori. Misalnya judulnya apa? Judulnya itu tadi itu mengetahui pengaruh cucian beras. Kenapa kok saya meneliti itu? Saya pernah melihat orang desa minumi ternaknya. Terus saya pernah baca buku bahwa berat badan sapi dipengaruhi oleh rumput, oleh ini, oleh itu. Nah, itu namanya pengetahuan awal. Jadi ini didapatkan dari membaca, dari pengalaman lingkungan, itu namanya dasar teori. Kenapa disebut dasar? Karena mendasari penelitian. Jadi penelitian itu nggak boleh ujuk-ujuk ya, nggak boleh. Ada ceritanya, ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau kita mengambil dari buku, berarti itu namanya berdasarkan kepustakaan. Itulah tentang dasar teori. Jadi, judul tadi sudah, dasar teori sudah, sekarang berikutnya masalah. Apa sih masalah? Ini sudah pernah kita bahas pada waktu bahas metode ilmiah. Jadi, yang mau dicari, yang mau diteliti, itulah masalah. Contohnya tadi, apa? Pengaruhnya air cucian beras. Itu masalahnya, mau diteliti.
Nah, nanti dirumuskan dalam kalimat tanya. Ini ngulang metode ilmiah dulu ya. Harus singkat, nggak boleh bertele-tele. Terus hanya memuat satu persoalan, nggak boleh persoalan banyak-banyak. Contoh, nah ini contohnya sekalian saya tujuan. Contoh ini masalah ya dulu ya. Masalah, bagaimana pengaruh air cucian beras bagi pertambahan berat badan anak sapi. Jadi ini jelas sekali, terus cuma satu dok persoalan apa? Pengaruh air cucian beras. Nah, kalau masalahnya sudah kita bikin tujuan, tujuan itu ya dari masalah. Hal yang mau dicari, yang mau dijawab itu tujuannya. Saya kepingin tahu pengaruhnya, nah, air cucian beras. Jadi kalimatnya hampir sama, tinggal kalau masalah itu kalimatnya tanya bagaimana pengaruh air cucian. Nah, kalau tujuan itu kalimat tanya diganti mengetahui pengaruh gitu. Jadi masalah dengan tujuan itu kalimatnya sinkron ya. Kalau di sini misalnya apakah, nah, gitu. Maka di sini tinggal iya apa tidak gitu. Bagaimanakah? Maka di sini penjelasan kan begitu. Jadi ini sinkron ya kalimatnya. Jadi kalau di sini bagaimana pengaruh air cucian berat, di sini mengetahui pengaruh air cucian beras. Nah begitu. Jadi kita sudah sampai pada tujuan. Jadi pertama tadi diingat-ingat judul, kemudian dasar teori, masalah, tujuan. Oke. Berikutnya hipotesa. Apa hipotesa itu? Dugaan awal. Jadi kalau misalnya tujuannya itu mengetahui pengaruh air cucian beras, kita harus punya dugaan. Kita duga pengaruhnya bagaimana. Jangan takut membuat dugaan. Nah, dugaan itu memberi semangat untuk kerja. Saya menduga air cucian beras akan memperjelek berat badan apa-apa bagaimana gitu ya. Nah itu. Jadi dugaan itu boleh-boleh saja. Yang penting dugaan tidak boleh melenceng dari ini. Kalau tujuannya mengetahui pengaruh air cucian beras, maka yang diduga ya pengaruh air cucian beras. Itu. Jadi ini runut ya. Dari judul berhubungan dengan masalah, berhubungan dengan tujuan, berhubungan dengan hipotesa. Jadi ini awalnya judulnya salah, ke bawah salah terus ini semua. Nah ini contoh. Karena judulnya itu masalah bagaimana pengaruh air cucian beras, maka hipotesa atau dugaannya air cucian beras mempercepat. Boleh, memperlambat, boleh. Gitu ya. Jangan air cucian beras berpengaruh. Ini sudah bagaimana pengaruhnya. Kalau bagaimana pengaruhnya, ya pengaruhnya bagaimana, jangan berpengaruh atau tidak berpengaruh. Ya. Berikutnya adalah alat dan bahan. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian, maka kita harus sudah mikir alatnya apa, bahannya apa, dicatat, kemudian alat tersebut diadakan, bahan tersebut diadakan sebelum percobaan. Maka alat itu harus jelas. Jelas apanya? Namanya, jenisnya, jumlahnya, kalau ada ukuran-ukurannya itu. Bahan juga gitu, bahannya apa saja, jumlahnya berapa, itu harus jelas. Jadi bukan hanya diketahui, tapi diadakan. Harus diketahui sebelum percobaan, terus nanti diadakan macamnya, jumlahnya, ukurannya itu jelas, gitu ya. Nah, nanti ada contoh itu alat dan bahan. Nah, oke, sekarang kita lihat ke contohnya ya, contohnya di rancangan. Nah ini perhatikan. Pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan berat badan anak sapi. Ini judul. Dasar teori. Menurut Profesor titik-titik, baca di buku ini ya.
Dalam buku titik-titik pertumbuhan berat badan anak sapi dipengaruhi oleh rumput, apa-apa dan lain sebagainya gitu. Kemudian berdasarkan bacaan ini kita membuat masalah. Bagaimana pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan berat badan sapi? Gitu. Nah, kenapa ini dipertanyakan? Berdasarkan ini tadi bahwa berat badan sapi itu selain dipengaruhi oleh suhu, oleh kandang, selain itu oleh makanan dan minuman. Nah, bagaimana kalau diminumi ini kan gitu? Tujuan kembali ke sini. Kalau masalahnya bagaimana pengaruh air cucian beras, maka tujuannya ingin mengetahui pengaruh air cucian beras. Hipotesa dugaannya tentang ini. Diduga menghambat, gitu. Boleh, mempercepat boleh. Nah, sekarang ini contoh alat bahannya. 1. Kandang sapi yang cukup untuk 10 ekor sapi. Jadi ini jelas. Berarti membuat kandangnya sebesar apa yang bisa memuat 10 ekor sapi. Gitu. Rumput. Kemudian 10 ekor anak sapi. Sudah dijelaskan nih jenisnya limusin, umurnya 1 tahun. Jadi kita beli ini. Gitu. Apalagi air cucian beras, apalagi timbangan raksasa. Inilah alat dan bahannya yang dipakai untuk percobaan. Gitu. Oke, sekarang selesai ke alat dan bahan, lanjutannya adalah variabel. Variabel, apa variabel itu? Faktor yang ada di dalam percobaan. Jadi di percobaan itu misalnya percobaannya tentang apa? Pengaruhnya air cucian beras. Maka di sana kan ada faktor-faktor itu. Faktor kandang, faktor rumput, faktor suhu, faktor minumannya, faktor jenis kelamin sapinya, jenis sapinya. Nah, itu semua faktor. Nah, semua itu faktor gitu ya. Faktor itulah namanya variabel. Kalau bingung di sini saya gunakan contoh. Misalnya kamu mau jualan minuman di tepi jalan. Minuman di tepi jalan. Apa saja faktornya? Oh, banyak. Jenis minumannya, musimnya, kemudian tata letak warung di pinggir jalan yang kamu dirikan, jumlah orang di sekitar situ, itu semua faktor-faktor. Jadi variabel. Contoh yang paling gampang misalnya, kalau ditanya, mengapa kamu kok jualan es? Terus kamu jawab, ya karena sekarang lagi musim panas. Nah ini berarti kamu bisa menghubungkan dua variabel. Apa? Jenis minuman dengan musim. Mengapa kamu kok jualan di sini, kok tidak di sana? Oh iya, karena ini dekat pabrik, karyawan banyak. Lah, itu namanya kamu bisa menghubungkan variabel. Variabel jumlah karyawan yang diharapkan beli, kan begitu. Nah, begitu ya, gampang saya kira ya. Di variabel itu faktor. Oke, nah nanti di dalam percobaan variabel itu ada 3. Ada yang namanya variabel kontrol, ada yang namanya variabel percobaan, ada yang namanya variabel hasil. Variabel kontrol, variabel percobaan, variabel hasil. Nah, untuk variabel percobaan itu nama lainnya variabel eksperimen. Nama lainnya variabel perlakuan. Karena dicoba, karena diperlakukan, nama lainnya variabel bebas. Kalau variabel kontrol kamu sudah tahu pasti nanti ini dikontrol kan. Variabel hasil itu berarti hasil percobaan. Nanti disebut nama lain respon, nama lain bergantung. Nah, nanti ada contohnya. Oke, saya perinci satu-satu. Variabel kontrol.
Apa ini? Merupakan faktor yang harus dibuat sama di dalam grup-grup percobaan. Bagaimana ini penjelasannya? Kita lihat. Nih, kita lihat. Oke. Variabel kontrol, kalau yang mau diteliti itu pengaruh air cucian beras. Coba variabel kontrolnya, kandang, rumput, suhu, jenis sapi, jenis kelamin sapi. Nah, apa maksudnya? Ini semua harus disamakan. Kita kan tadi mau coba 10 ekor sapi. Jadi 10 ekor sapi itu ditempatkan di kandang yang sama. Mengapa? Karena kita mau meneliti pengaruh air cucian beras, maka kandangnya harus sama. Kalau kandangnya beda, jangan-jangan hasilnya bukan karena air cucian, tapi karena model kandang. Rumput harus dibikin sama. 10 ekor anak sapi tadi diberi makan rumput yang sama, jumlahnya juga sama. Sehingga nanti diharapkan hasil yang muncul itu kalau beda murni karena disebabkan oleh air cucian beras, bukan air karena rumput. Soalnya rumputnya dibikin sama. Suhu begitu. Nah, demikian ya. Jadi kalau mau teliti itu begitu. Hal yang tidak diteliti itu dibikin sama semua. Itulah namanya variabel kontrol. Nah, hal yang mau diteliti dibikin beda ini. 5 sapi diberi minum air biasa. 5 sapi diberi minum air cucian. Jadi 2 grup sapi itu diperlakukan berbeda. Makanya disebut variabel perlakuan atau eksperimen atau variabel bebas atau nama lain manipulasi. Jadi minumannya kan dimanipulasi itu. Yang 5 dikasih air biasa, yang 5 dikasih air cucian beras. Nah, begitu itu namanya variabel perlakuan. Jadi diingat-ingat kontrol itu harus sama. Jadi kalau kamu meneliti faktor A, maka selain faktor A harus dibuat sama. Faktor A saja dibikin beda, maka faktor A itu disebut variabel manipulasi. Berikutnya variabel terikat atau bergantung atau hasil atau respon. Apa dalam contoh ini? Beratnya sapi nanti setelah percobaan. Kenapa disebut terikat? Karena dia terikat pada jenis minumannya. Kenapa dia disebut bergantung? Karena tergantung pada jenis minumannya. Kenapa disebut hasil? Karena merupakan hasil dari perlakuan yang berbeda. Kenapa disebut respon? Karena dia merespon perlakuan yang berbeda. Nah, ini berat badan sapi itu hasil merupakan respon dari ini. Saya kira sampai di sini sudah jelas. Nah, yang terakhir di dalam merancang penelitian, kalau alatnya sudah, bahannya sudah lengkap, tujuannya sudah tulis, tahu semua, kan kita mau merancang itu, mau melakukan penelitian. Terus kerjaan kita apa berikutnya? Itu ditulis di sini. Apa ini sudah melaksanakan ini nanti di pelaksanaannya itu bagaimana saja ini nanti. Nah, begitu. Itu namanya model atau langkah. Maka contoh di sini. Langkah pertama, membuat kandang sapi. Sesuai dengan alat dan bahan tadi, kandangnya bagaimana. Langkah kedua, membeli 10 ekor sapi. Langkah ketiga, menimbang setiap ekor anak sapi sebagai berat awal sebelum percobaan. Langkah keempat, memberi makan anak sapi. Memelihara itu 2 tahun. Kemudian langkah kelima, anak sapi tersebut satu grup 5 ekor selalu diberi minum air biasa. Langkah keenam, yang 5 ekor lagi selalu diminum air beras, air cucian beras. Nah, ini dijalani selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, kalau ditentukan 2 tahun ya, terserah nanti yang meneliti. Selesai, maka ditimbang. Nah, maka kita dapat berat awal, berat akhir. Nah, kemudian data-data itu dimasukkan ke dalam tabel.
Nah, sebelum percobaan rancangan tabelnya ini sudah ada tapi kosong. Setelah percobaan karena kita dapat data, maka datanya bisa ditulis di sini. Begitu. Yang diminumi air biasa berat awalnya dulu berapa? Sapi 1, sapi 2, sapi 3. Nah, ini. Terus setelah 2 tahun ditimbang dia jadi berapa, jadi berapa, jadi berapa begitu. Nah, nanti sesudah ini data ada, baru ini sudah selesai, sudah bukan rancangan, baru kita ngolah data, mengambil kesimpulan itu ya. Jadi langkah misi ini selanjutnya itu bukan langkah percobaan, bukan langkah rancangan. Jadi rancangan itu selesai pada membuat tabel, bukan mengisi loh ya, membuat tabel kosongan sampai ke atas. Maka ya, nanti kalian ada tugas dari saya, silakan diunduh dalam bentuk Word itu ya. Tetap di Google Classroom itu dalam bentuk Word diunduh bentuknya ini. Sudah saya sediakan, tinggal kalian lanjutkan, nggak usah nulis lagi, diketik lagi di sini, dikirim lagi. Nah, judulnya saya ganti, kalau tadi itu saya pakai contoh kan, ini judulnya pengaruh air cucian beras. Sekarang saya diganti apa? Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan batang kacang hijau. Nah, begitu. Tinggal membuat masalah, ya tiru ini tadi ya. Sengaja dasar teorinya nggak saya tuntut kamu langsung masalah ini diisi kan. Kemudian tujuan, tinggal merubah kalimat ini. Demikian seterusnya ada alat dan bahan. Kalau di sapi tadi kita butuh kandang, butuh sapi. Nah ini karena ini yang diteliti kacang hijau butuh apa saja. Karena ini pengaruh cahaya matahari berarti ada yang ditanam kena matahari, ada yang ditanam tidak kena matahari kan begitu. Nanti akan ketahuan dari variabelnya. Yang dikontrol apa saja ini? Apakah air masuk dikontrol apa tidak? Gitu. Apakah yang perlakuannya kan begitu? Sama persis dengan tadi ya, tinggal diganti saja masalahnya gitu. Jadi ganti judul terus otomatis sudah tergantikan. Nah, gitu. Saya kira tugasnya ini jelas ya. Nah, tinggal mungkin beberapa siswa yang keterbatasan dengan alat. Ini bisa disiasati begini nak ya, yang keterbatasan alat itu. Kamu download ini di Google Classroom itu. Kemudian ini kamu ketik. Terus baru ini dikirim lagi. Nah, Pak, saya nggak punya komputer. Ya, kamu sementara ngetiknya di kertas biasa, tapi jangan itu yang dikirimkan. Kemudian nanti pinjam apa ke rental untuk ngetikkan itu. Ya, itu. Ini bab pertama selesai. Nanti ini saya kasih waktu 3 hari nyusun ini sesudah kamu nyetel video ini. Gitu ya. Nanti jangan tanya lagi tugasnya dikerjakan di apa ya di sini ini. Ini saya sediakan di Google Classroom itu di bagian nanti ada tugas, ada judul tugas itu di download, kemudian yang punya laptop dikerjakan di laptop, nanti diupload lagi. Dengan cara seperti itu saya bisa ngoreksi, saya bisa kembalikan. Nah, begitu. Kalau nanti dikerjakan di lain, saya sulit ngoreksinya bisa. Misalnya ada yang ngerjakan di buku, di foto, saya bisa ngoreksi. Tapi kan kamu nggak tahu kesalahannya apa, gitu. Itu ya. Saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Pertemuan yang akan datang karena ini sudah selesai satu bab, maka nanti ulangan. Jangan salah, pekerjaannya tidak dikumpulkan hari Minggu yang akan datang, sebelumnya. Sedangkan hari Minggu itu ulangan bab pertama ini.
Ulangannya bagaimana? Ya tetap aja ikuti di Google Classroom itu, nanti di sana ada perintah, kerjakan soal dan lain sebagainya. Itu. Memang saya akui ini ada banyak kesulitan ya. Ada banyak kesulitan, saya bukan nggak tahu. Terutama siswa yang mungkin keterbatasan alat dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa ini apa ya, menyamakan. Nanti mungkin ada makfu, tapi nggak bisa dipakai pedoman, gitu ya. Nah, tinggal kita berdoa, mudah-mudahan ini wabah ini cepat berakhir sehingga nanti kita bisa ketemu, nanti kendala belajar jarak jauh ini akan hilang dengan sendirinya kalau kamu sudah bertemu dengan saya di kelas, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat dan saya harap kalian tetap bersabar mengikuti, nggak usah panik. Itu gurunya pesantren juga ngerti kalau ada kendala-kendala itu ya. Yang penting kita nggak boleh dusta, itu ya. Jadi mari kita selalu berdoa supaya kejadian ini cepat hilang. Itu. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran ini. Dan lagi pesan saya, untuk video-video ini kan bisa disiasati diunduh dulu. Diunduh sebentar, kemudian nanti kita mutarnya di lain waktu. Itu bagi mereka yang keterbatasan kuota dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini sudah dipikirkan cara yang apa ya, yang paling mungkin gitu. Kalau misalnya saya nggak lewat video begini, hanya memberi tugas suruh baca sendiri ya nggak akan paham siswa kan begitu. Jadi ini saling mengalah lah gitu ya. Biasa kita semua menderita kok, jangan berkeluh kesah gitu ya. Saya kira ini cukup untuk pertemuannya. Selamat mengerjakan tugas dan nanti di Google Classroom itu saya kirim juga modul gantinya buku dalam bentuk Word. Itu bisa kalian unduh, kalian baca untuk persiapan ulangan. Gitu. Untuk persiapan ulangan yang akan datang. Jadi sudah saya siapkan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.